Jadi pertanyaannya apakah boleh mencampuri perusahaan boleh mencampur urusan pribadi karyawan? Perusahaan saatnya bagaimana? Nah, yang satu kasusnya ada karyawan yang selingkuh, lalu istrinya minta uang gajinya ditransfer ke istrinya. Nah, yang kedua dari Bapak N, hampir sejenis, ada karyawan dengan status kawin. Kalau ini sudah nikah, istrinya meninggal, kemudian nikah lagi dengan yang lain, ya status janda. Bagaimana status kalau selanjutnya dengan tanggungan anak dan istri yang baru, ya, bukan anak awal. Nah, ini hal yang beda. Yang satu selingkuh tapi istrinya minta sekarang karena sudah ketahuan seperti ini minta uangnya ditransfer ke istrinya. Ini bagaimana kasus yang pertama, ya Pak? Saya jawab dulu yang pertanyaan kedua. Ini kayaknya dia tanya berhubungan dengan pajak nih, ya, karena dia status kawin anak 2 K2. Ya. Istrinya meninggal, kemudian nikah lagi dengan janda anak 2 K2. Ya. Bagaimana status karyawan selanjutnya terkait dengan tanggungan anak istri? Maka dia tidak, kan tadi dari K2 nih kawin anak 2, ya. Kemudian istrinya meninggal, sebelum dia nikah lagi menjadi TK2, tidak kawin anak 2, kan ya. gitu. Pada saat dia nikah lagi menjadi K, nah, cuman anaknya jadi berapa, kan gitu. Apakah tetap 2 karena si dia nikah lagi dengan janda yang anaknya 2? Yang 2 juga. Apakah dia nikah 4, kan gitu. Ya. Sejauh yang saya pahami, jumlah anak yang ditanggung menjadi Perpajakan PTKP, dan penghasilan tidak kena pajak, itu maksimal 3. Ya. Ketentuan hari ini itu 3 setahu saya. Sehingga hanya si karyawan ini bukan menjadi K4 atau K2 tapi K3. Wah, berarti kan anaknya 4, Pak. Iya. Terus yang satu tidak menjadi PTKP, tidak menjadi penghasilan tidak kena pajak. Jadi yang boleh memotong pajaknya atau memotong menjadi pengurang pajak itu hanya 3 anak. Ya. Dan istri 1, karena ini kan kawin. Ya. Terus anaknya tadi 2, terus anak yang bawaan dari istri yang baru 2, jadi 4 yang ditanggung negara cuma 3. Berarti yang 1 tidak menjadi pengurang. Sudah begitu. Ya. Tapi untuk lebih detailnya sebaiknya Pak Baru yang bertanya juga bisa mengupdate kepada aturan perpajakan terbaru atau konsultan pajak di perusahaan, atau kepada bagian finance, ya, atau ke kantor pajak sekalian. Ya. Ya. Begitu, itu pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan pertama sekaligus menutup, ya, kayaknya udah jam 12. Sejauh mana perusahaan bisa mencampuri urusan pribadi karyawan? Dan harusnya bagaimana? Kasusnya adalah sebelum ini karyawan selingkuh dan istrinya minta gajinya transfer ke dia. Tujuannya gitu, maksudnya ke si istrinya. Ya. Jadi kasus ini pernah saya bahas, seingat saya tahun 2016. Waktu itu masih kita dulu, ya. Jadi urusan pribadi karyawan memang tidak menjadi ranah yang bisa dicampuri oleh perusahaan. Ya, sepanjang itu belum masuk menjadi sebuah delik hukum tertentu. Maksudnya apa? Kalau itu sudah masuk ke arah pidana, jadi delik pidana, sudah ada proses pidana, baru perusahaan bisa kecampur. Kecampurnya di mana? Kecampurnya hanya dalam batasan PHK. Ya. Itu saja. Sisanya tidak. Kalau karyawan mabok di luar gimana deh? Ya kalau itu belum jadi pidana, ya perusahaan cuma bisa mengenal doang. Ya kan? Atau mengingatkan, menegur dan gitu. Tapi kalau misalkan dia pada saat mabok ketangkep kena razia, ya terus masuk penjara, nah, ya itu dia, ya baru bisa turun tangan perusahaan secara atau persentasenya mengakibatkan KDRT misalnya, ya. Nah, ini juga demikian juga dengan kasus urusan internal rumah tangga seperti ini. Tuduhan selingkuh ini, kemudian yang menarik adalah ini berarti sudah datang nih ke HRD, ya. Kemudian Pak HRD, suami saya itu selingkuh. Nah, lebih seru lagi kalau nggak salah, saya ingat saya waktu kasus yang dibahas tahun 2006 itu selingkuhnya sama karyawan juga. Jadi gajiannya malu kirim langsung ke saya. Pertanyaannya, bisa nggak perusahaan lakukan? Ya.
Nah, saya harus tegaskan di awal bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam sebuah hubungan kerja ini, transaksi hukum itu adalah antara perusahaan dengan si karyawan. Bukan perusahaan dengan orang tuanya karyawan. Bukan perusahaan dengan istrinya karyawan. Bukan perusahaan dengan tetangganya, Pak RT-nya, anaknya, saudaranya, pembantunya, supirnya, dan sebagainya. Ya. Jadi murni perusahaan dengan si karyawan. Sehingga apabila ada haknya si karyawan yang menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya, dan metode pemenuhannya itu harus dilakukan sesuai dengan yang disepakati. Di dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan kan tertulis sudah dengan jelas kemana perusahaan harus mengirimkan uang gajiannya, ke rekening siapa. Kalau di awal misalkan si karyawan menuliskan rekening si karyawan yang bersangkutan, maka sepanjang itu belum dirubah oleh si karyawan sendiri, perusahaan tidak boleh untuk mengubahnya ke rekening siapapun. Ya, atas dasar tekanan dari siapapun, atas dasar tekanan dari manapun, mau istrinya yang datang, mau orang tuanya yang datang, mau istrinya bawa presiden datang, Walaupun istrinya anak presiden bilang nih, itu presiden makan ada. Betulan istrinya ini anak presiden makan nggak boleh. nggak boleh ya. Jadi nggak boleh. Yang bisa merubah itu hanya si karyawan sendiri Ya. atau atas perintah pengadilan. Jadi mau sampai kemanapun juga nggak boleh. Ya. Ya, jadi dalam konteks ini nggak bisa. Perusahaan baru bisa memindahkan transfernya kalau si karyawan mengubah dokumennya, membuat surat kuasa misalkan. Nah, ini memberikan kuasa kepada perusahaan untuk melakukan transfer atas upah saya kepada rekening istri saya langsung. Tulis nama rekeningnya, nama sekian. Silahkan. Tapi kalau karyawan bersangkutan nggak mau bikin itu, ya sudah. Justru perusahaan kalau ngotot-ngototan mau jadi pahlawan kesiangan, biasanya disebutnya disiap. Kalau perusahaan berinisiatif langsung ngasih uangnya kepada si istrinya, justru si perusahaan dituntut sama karyawan. Berarti perusahaan belum bayar upah. Semua bayar ke istrinya, kan urusan gua. Dan orang janjinya bayar ke saya. Jadi orang yang kasih istrinya jadi apa? Jadi hibah. Yang tuntutannya istri saya kan begitu. Jadi nggak bisa ya Bapak Ibu, yang katanya perusahaan itu terikat sama perjanjian yang dia buat si karyawan. Nggak bisa sembarangan. Itu kurang lebih. Demikian Pak Adi. Baik.